kasih ya sudah kembali lagi di Habibie Yusuf TV. Terima kasih loh. Oh iya, perkenalkan ya, nama aku si Moko. Koko. Hehe, nama aku Moko. Doakan Moko ya, pada waktunya nanti Moko punya episode khusus di Habibie Yusuf TV. Untuk kali ini, Mako hanya ngasih pengantar untuk video kuliah online part 1 bersama Pak Habibie Yusuf. Pak Habibie Yusuf ilmunya tidak banyak, cuma mau berbagi saja. Langsung ke videonya saja yuk. Jangan lupa subscribe loh. Selamat menonton. Oke, semuanya ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, diskusi kita dengan salam dari saya, maka alangkah baiknya kita sama-sama membaca Al-Fatihah dulu dalam hidup kita ya. Oke, Al-Fatihah mulai. Ya, istighfar dalam hati kita masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya lagi pada puasa Senin Kamis ini ya. Kok lemes sekali jawaban salamnya. Sekali lagi ya. Oke, semangatnya. Saya butuh semangatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan enak. Nggak kalah sama suara ayam tadi ya. Masih ada yang kukuruyuk itu suara ayam siapa itu? Oh, ayamnya jam 3 sudah kukuruyuk saja itu. Ternyata yang zaman sekarang yang lupa waktu itu bukan hanya manusia ya. Manusia kadang sekarang siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Apalagi karena corona di rumah terus gitu ya. Malam juga berasa siang, siang berasa malam pada tidur gitu. Ayam juga begitu ternyata ya. Ayam kukuruyuk gitu ya. Kalau ayam bisa kukuruyuk, maka guru dan dosen juga bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketika ayam bisa kukuruyuk dengan bagus, ya suaranya enak dong. Kukuruyuk gitu ya. Kalau saya nggak enak ya, kalau nada saya fals gitu ya. Kan ada ayam yang nadanya enak didengar gitu ya, bagus gitu. Dan kita mendengarnya juga enak. Nah, sama adik-adik mahasiswa, sama teman-teman mahasiswa, bahwasanya kalau Anda menjadi guru, ada kemampuan yang disebut dengan delapan keterampilan dasar mengajar. Begitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kompetensi pedagogi. Delapan keterampilan dasar mengajar juga yang pertama sudah kita bahas ya kemarin. Kemampuan membuka dan menutup kelas. Nah, yang kedua ini adalah kemampuan menjelaskan. Nah, ya. Anda, kita semua sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang calon pendidik, entah nanti menjadi guru dan atau dosen, amin ya. Amin. Jadi dosen yang guru yang profesional, yang yang sertifikat atau PNS atau di sekolah yang bagus manajemennya, amin. Oke. Anda mutlak bahkan bisa dikatakan wajib memiliki kemampuan menyampaikan, kemampuan menjelaskan gitu ya. Ini perlu nggak saya tanya kembali nih tentang membuka dan menutup kelas, perlu nggak saya tanya kembali kepada teman-teman nih? Apa masih ingat semua kemarin ya membuka dan menutup kelas ya?
Coba muslimin apa membuka dan menutup kelas? Sebentar saja coba. Nggak ikut kan nggak bukan menjadi alasan. Udah disampaikan. Teman-teman kalau nggak ikut perkuliahan ya nggak apa-apa. Toh kasihan sininya nanti bisa bisa saya mohon ada beberapa mahasiswa yang mencatat terus catatannya dilempar kan ke grup dibaca ceritanya itu atau nanti saya buat juga lah video YouTube-nya tentang membuka dan menutup kelas dan nanti ditonton saja di YouTube itu gitu ya. Kemarin sudah disampaikan ada yang namanya aposepsi gitu ya. Jadi Anda membuka kelas, menutup kelas itu nggak sekonyong-konyong langsung materi gitu ya. Jadi ada pengantalnya dulu, ada aposepsi namanya gitu. Karena sifat manusia itu kalau tiba-tiba langsung ke materi langsung kaget orang gitu ya. Dan bahkan dalam Islam itu sudah dikasih contoh ya. Dalam Islam kan sudah dikasih contoh gitu ya. Ketika Islam pertama kali datang eh, nggak langsung pada hari itu juga diwajibkan semua ibadah-ibadah dalam Islam. Ibadah sholat, ibadah zakat dalam satu waktu, dalam satu hari. Gitu ya. Diharam diharamkan babi dalam satu hari. Enggak. Jadi bertahap gitu ya. Bertahap gitu. Sama. Seorang guru juga jangan tiba-tiba langsung ke materi gitu ya. Coba yang kemarin sudah dikasih contoh ya. Halo? Ya, yang lain mana ini suaranya? Oh, silakan nggak apa-apa bicara saja gitu ya. Oke, dalam hal kita menyampaikan kemampuan menjelaskan yang tadi juga saya katakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Apa sih kemampuan menjelaskan di sini? Variabelnya banyak, ya. Kemampuan seorang guru, dosen memiliki kemampuan menjelaskan itu variabelnya banyak. Bahkan istilah saya itu all package, paket komplit, ya. Yang pertama jelas ada variabel Anda harus menguasai materi, yaitu variabel paling dasar nih. Betul atau betul nih? Bagaimana Anda bisa menjelaskan dengan baik kalau kosong isinya? Kan gitu ya. Gitu ya. Jadi jelas Anda ini harus memiliki dulu tuh materi gitu ya. Entah memang udah di otak melekat, Anda bicara tinggal bicara atau memang Anda belajarin dulu, nggak masalah ya. Kedua, ya sebentar ya. Oke, kedua ini adalah variabel lainnya di mana Anda harus memiliki kemampuan menjelaskan adalah variabel Anda memiliki kecakapan dalam bukan kecakapan wajah ya, bukan ya. Memiliki kecakapan berbicara, memiliki kecakapan berkomunikasi. Lalu ada variabel lain, variabel-variabel yang menunjang. Nanti dijelaskan ya, insya Allah dijelaskan satu-satu. Variabel bagaimana Anda berbicara ini tidak diam di tempat, tapi menjelaskannya sambil bergerak, sambil tangannya bergerak gitu ya. Wajahnya, matanya, wajahnya melihat peserta didik, wajah matanya berbicara gitu ya. Tidak diam saja gitu ya. Lalu juga ada tersenyum gitu ya. Gimana? Udah kedengaran tidak suara saya? Jadi ada yang mengatakan suaranya kurang kedengar. Oke, siap ya. Oke, jadi saya satu-satu dulu nih dari berbagai macam gimana seorang guru, Anda sebagai calon guru atau calon dosen sebagai pendidik nantinya harus memiliki kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan berbicara. Pernah nggak melihat bukan pernah ya, Anda teman-teman ini sudah di S1, sudah di semester 6 ya. Berarti sudah melalui SD, SMP, SMA, melalui 6 semester.
dosen-dosen dan guru-guru masuk ke kelas ya. Bagaimana? Kita melihat guru-guru, dosen-dosen kan berbeda-beda ya. Oke, ada juga dosen yang punya kemampuan berbicara, guru yang punya kemampuan berbicara, ada yang memang masih terbata-bata dan itu terjadi gitu ya. Dan Anda sebagai calon guru, jadilah dosen yang punya kemampuan berbicara. Kemampuan bicara itu bukan kemampuan yang dibentuk dalam semalam, ya. Makanya ada istilah singa panggung, singa podium, ya. Ada orang-orang yang disebut dengan singa podium, orang-orang yang disebut dengan singa panggung. Apa maksudnya? Tahu sendiri ya singa ya, singa. Jadi ketika dia berbicara di panggung, ketika dia berbicara di podium, udah dirahap itu. Orang mendengarkan, orang antusias, itu yang disebut dengan singa podium. Kita bisa sebut saja seperti Soekarno, Bung Karno. Bung Karno itu singa podium. Sekali dia bicara di atas mimpi, sekali dia bicara di atas panggung, sudah yang lain menyimak. Itu singa podium. Dulu juga ada yang orang Ustadz Jainuddin MZ. Kenal nggak Jainuddin MZ? Adik-adik. Ustadz Jainuddin MZ. Halo, halo, halo. Halo. Ya, mengenal Ustadz Jainuddin MZ nggak? Nggak kenal ya? Beda zaman ya. Mungkin dulu kita pernah dengar ada UJ gitu ya. Ada sekarang ada Ustadz Abdul Somad, ada sebelum ada Adi. Dulu ada yang lebih dahsyat dari itu kalau berbicara itu Ustadz Jainuddin MZ pada zaman saya. Dia disebut dengan dai sejuta umat. Jadi benar-benar singa podium. Beliau kalau kenapa apa orang langsung antusias gitu. Itu singa podium dan beliau sebagai singa podium itu tidak dibentuk dalam satu malam, dalam satu maksudnya tidak dibentuk dalam satu les dia jadi orang sehebat itu bicara di atas panggung. Ada rangkaian kegiatan, ada rangkaian proses orang di podium dan Anda memiliki kemampuan bicara di depan kelas, itu juga ada prosesnya gitu ya. Dari Bung Karno, Jainuddin MJ. Jainuddin MJ tadi saya sampaikan dai sejuta umat gitu ya. Kalau kalau di Indonesia ada mobil sejuta umat, itu mobil apa tuh? Mobil sejuta umat. Halo? Di Indonesia ada Avanza ya. Avanza kan mobil sejuta umat ya. Karena banyak gitu ya pakai Avanza. Cuman Avanza kalau mobil sejuta umat, Avanza juga mobil paling cepat di Indonesia. Teman-teman saya nggak Avanza mobil paling cepat di Indonesia. Halo? Ya. Iya. Teman-teman percaya nggak Avanza ini mobil paling cepat di Indonesia? Oh, cepat penjualannya ya. Kalau menurut saya, mobil paling cepat di Indonesia itu bukan Ferrari, ya, bukan Bugatti, tapi paling cepat itu Avanza. Coba bayangkan, kalau Anda baru menyalip Avanza, kita salip Avanza nih, tiba-tiba Avanza ada lagi di depan, gitu ya. Itu mobil paling cepat itu, baru kita salip di depan sudah ada Avanza lain gitu ya. Nggak bisa kita salip gitu ya. Itu mobil paling cepat. Mobil sejuta umat. Oke, kembali lagi tadi. Jadi singa podium itu dibentuk bukan dalam satu malam. Makanya di pesantren itu ada yang namanya muhadoro. Ada nggak dari adik-adik ini teman-teman ini yang dari pesantren? Ada ya? Iya. Oke. Di pesantren itu ada yang namanya muhadoro. Latihan berbicara di atas podium, latihan berbicara di depan teman-temannya, baik bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan public speaking, ya. Jurusan komunikasi gitu ya, saking pentingnya kemampuan berkomunikasi gitu ya.
Dan public speaking Muadoro ini latihan seminggu sekali kelompok berbicara pakai bahasa Arab ceramah itu kan bagian dari metode supaya Anda punya kemampuan berkomunikasi, dilatih, dilatih, dilatih dan terus dilatih, berproses akhirnya Anda bisa dilatih ya, yang hanya di belakang ya, dilatih. Kalau hanya di tengah mati nanti. Tahu ya lagu Rati ya? Teman-teman tahu lagu Rati ya, Well Genius? Enggak tahu. Yang ini yang mahasiswa yang perempuan ini tahu Rati. Rati. Rati Challenge. Rati Challenge. Nah, yang tiba-tiba pakai make up serem gitu ya. Jangan-jangan ada nih adik-adik yang mengikutinya di TikTok dia pakai Rati Challenge, berubah make upnya jadi serem gitu. Itu beda lagi ya ratinya ya. Ini latih, diproses. Dan Anda di semester 6 ini sudah melalui perkuliahan dan sebagian besar ya, dan saya memang lulus UIN juga gitu ya. Sebagian besar UIN, IAIN itu konsep pembelajaran di kelasnya adalah para peserta didiknya, mahasiswanya itu ada makalah gitu ya, makalah gitu ya. Ada pemakaran, terus pemakarannya itu menyampaikan materi. Dan itu bagian daripada latihan. Latihan Anda memiliki kemampuan berkomunikasi gitu. Ya. Dan kalau memang lagi konsepnya ada pemakalah dari mahasiswa, saya tidak memberikan mahasiswa ini berbicara itu membaca makalah. Jadi nggak usah baca makalah, sampaikan saja gitu. Itu bagian daripada melatih kemampuan berbicara gitu. Anda baca dulu materinya, Anda kuasai, lalu bicara. Tidak ada makalah ini, makalah di belakang kamera, nggak ada makalah. Nggak ada materi, nggak ada kertas. Ya sudah, sampaikan. Itu kemampuan Anda berbicara. Itu dilatih. Kalau memang dosen tidak menerapkan itu, maka Anda menerapkan untuk diri sendiri. Oh Pak, saya ini kan calon guru. Saya mau lanjut S2 calon dosen. Nanti saya sebagai dosen guru ini harus menjelaskan kepada peserta didik. Saya kalau mau menjelaskan ini nggak mau grogi. Maka latihan menjelaskan dengan lancar juga, dengan menguasai materi itu. Maka jadikan di kelas itu menguasai materi. Habis itu kemampuan berani bicara di kelas. Jangan-jangan teman-teman masih ada di antara teman-teman ini, teman-teman mahasiswa ini bicara di depan kelas masih ada yang grogi tidak? Ah, sedikit. Nggak apa-apa, wajar ya. Wajar itu manusiawi gitu ya. Dan itu harus dibiasakan biar grogi itu hilang gitu ya. Harus dibiasakan dan harus diyakini Anda ini sebagai calon guru dan nanti juga harus mampu menjelaskan. Jadi pelan-pelan dihilangkan groginya. Nah, ini baru Anda bicara di depan teman-teman kelas sendiri yang udah semester 6, sudah 3 tahun ketemu, masih ada sedikit grogi. Walaupun sudah mulai ada keberaniannya dibandingkan semester 1 ya. Ya itu wajar, apalagi Anda ini sudah 6 semester. 6 semester ketemu kawan-kawan itu sudah akrab, sudah kenal gitu ya. Karena Anda sudah kenal sama teman-teman di kelasnya jadi lebih berani bicara di kelas. Nah, itu harus dipikirkan lagi nih. Jangan-jangan Anda ada tambahan berani bicara di depan kelas karena audiennya yang Anda bicara di depan kelas itu teman-teman akrab Anda. Karena kalau dia bicara di teman-teman akrab itu di orang yang dikenal kan lebih berani kan. Jangan-jangan kalau Anda nanti bicara di depan umum di kelas lain ada ketakutan, ada level yang berbeda gitu loh. Ah, kan? Ya kan? Jangan-jangan seperti itu. Coba Anda berani nih bicara di depan kelas, ya, udah 3 semester gitu. Udah 6 semester.
sekarang bicaranya di kelas lain. Sama nggak keberaniannya? Tidak gitu ya. Oleh sebab itu, saya ini kalau di kelas nih lagi tidak corona gitu ya, kalau konsepnya lagi ada pemakalah, saya sering kali pemakalah ini tidak bicara di kelasnya. Jadi ada 3 kelompok ya, di kelas D 3 kelompok yang ketika dia jadi pemakalah berbicara materinya, kelas D ini bicaranya di kelas A, kelas A bicaranya di kelas C, kelas C bicaranya di kelas D. 3 kelompok itu muter seperti itu. Itu sengaja saya latih supaya ada next level, ada level berikutnya. Level di mana teman-teman punya kemampuan berbicara bukan hanya di kelas saja, bukan hanya di kolamnya saja. Kan ada orang yang jago di kolamnya saja, ada orang yang jago kandang gitu. Itu kan jadi bagian daripada next level berikutnya. Anda punya kemampuan bicara bukan hanya di depan kelas, di depan teman-teman Anda yang Anda sudah kenal. Kan beda kalau Anda berbicara di depan orang-orang yang sudah kenal, secara psikologi memang sudah berbeda. Ada keberanian yang muncul. Jangan keberanian. Anda pertama kali nggak kenal teman-teman, dulu bagaimana? Wah, agak takut gitu ya, ketemu ya bicara biasa saja gitu kan. Sekarang sama teman-teman kelasnya sudah sangat akrab nggak? Sangat akrab. Dulu kalau bicara pertama kali kenal, waktu waktu pertama kali kenal itu kan waktu ospek atau sebagainya gitu ya, kenalan itu ngomong lembut gitu. Sekarang Anda sudah berani nepuk pundak temannya, pepak gitu. Saking sudah akrabnya gitu ya, megang-megang kepala gitu ya, ngopi ngopi bareng gitu ya, satu gelas gelas temannya diambil diserucut. Kenapa? Karena sudah akrab gitu loh. Ya, mungkin aja ada di antara kalian yang berani minjem uang sama teman kelasnya, ada ya? Ada. Karena keberanian itu muncul karena Anda sudah akrab, sudah kenal gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau perkuliahan saya itu saya tambahkan next level gitu ya. Kalau memang ada 2 kelas, 3 kelas, yang waktunya nggak bentrok, nggak ada jamnya, jam jam kelas B tidak bentrok dengan jam kelas C di mata kuliah yang lain, jadi bisa ditukar itu. Jadi ditukar, dia mesti di kelas yang berbeda, itu next level. Supaya Anda punya kemampuan bicara di depan orang yang Anda tidak akrab, di depan orang yang Anda bahkan tidak kenal. Anda nanti seperti itu sebagai guru. Nanti mengajar di kelas yang berbeda. Ada kelas A, kelas B, kelas C yang punya karakter yang berbeda-beda. Punya sifat kelas yang berbeda-beda. Bahkan nanti Anda berbicara di depan wali murid gitu ya. Ada sekolah yang sengaja nanti dalam akhir semester itu mengumpulkan orang tua murid, wali murid, diskusi, dan Anda punya keberanian bicara di depan wali murid. Ketika ada rapat, Anda punya kemampuan berani berbicara dengan guru-guru yang lain. Ketika ada rapat, Anda berani menyuarakan kepada kepala sekolah. Itu bagian next level dalam berbicara, berkomunikasi di depan orang yang mungkin tidak kita kenal, gitu ya. Dan harus dilatih. Sekali lagi, kemampuan komunikasi harus dilatih, terus dilatih. Maka terbentuklah Anda punya kemampuan berbicara. Dan kemampuan berbicara ini, kemampuan berkomunikasi dalam menjelaskan, itu ada hal-hal lain, variabel lain yang bisa mengganggu. Salah satunya apa coba? Salah satunya adalah ketika Anda berbicara di depan kelas, dalam menjelaskan, tersenyum gitu ya. Ngaruh nggak kalau saya bicara, dosen, guru bicara dengan senyum, sama dosennya mukanya gini? Sama nggak sama yang tersenyum? Beda. Sama nggak rasanya? Teman-teman masih sama nggak rasanya? Beda aja. Karena senyuman itu bagian juga dalam ibadah hal yang bisa menunjang kita kemampuan berbicara.
senyumlah gitu loh. Orang senang ketika orang tersenyum. Bahkan kalau Anda melihat orang tersenyum tuh, oh enak gitu ya. Jangan muslimin, muslimin kalau ketemu pramugari, ya tersenyum disenyumin sama pramugari enak nggak? Enak. Memang makanan enak ya. Sudah pernah naik pesawat melihat pramugari sudah? Oh sudah. Pernah disenyumin sama pramugari? Oke. Anda kalau disenyumi oleh pramugari, jangan merasa, oh berarti pramugarinya seneng nih sama saya. Tidak, gitu ya. Saya ya gegeran, baper gitu ya. Anda naik di atas pesawat ya, terus disambut sama pramugari senyum. Wah, pramugari kan suka nih sama saya kali ya. Terus Anda tiba-tiba ke toilet, ya di toilet berpapasan sama pramugari. Pramugari nyenyumin muslimin lagi. Wah, wah dalam hati muslimin di toilet. Ya Allah, pramugarinya senyumin saya terus gitu kan. Jangan-jangan suka gitu ya. Enggak, gitu. Bukan berarti dia suka, dan itu tugas pramugari untuk tersenyum gitu ya. Karena memang sudah dikonsep, mereka sudah menyadari senyum itu sangat membantu orang dalam berbicara, dalam menyampaikan penjelasan. Maka pramugari itu wajib tersenyum untuk berhadapan oleh eh, orang-orang atau penumpang, yang penumpang itu kan bagian daripada eh, orang yang menggunakan jasa pesawat terbang gitu. Jadi dengan tersenyum kita seneng gitu ya. Dan itu bahkan di pramugari aja ya, waktu latihan anggap aja itu SKS, kita kan ada SKS ya, dua SKS, tiga SKS ya. Dan di pramugari itu ada dua SKS yang materinya hanya senyum doang. Jadi ada senyum aja gitu. Jadi 1 jam Anda belajar senyum. Gitu. Gitu ya. Jadi Anda ketika nanti menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi dosen, senyum, pasang wajah tersenyum, ya. Jangan masang wajah cemberut, jangan masang wajah musam. Apalagi guru dosen ini kan manusia juga, ya. Anda pernah melihat nggak dosen Anda, guru Anda masuk kelas mukanya nggak enak? Pernah ya, nggak usah nyebut nama kan? Pernah ya? Nggak boleh nyebut nama kalau yang negatif-negatif. Pernah ya? Enak nggak dirasain? Enak. Ah, dan Anda juga sebagai guru mungkin saja bisa mengalami itu. Kenapa? Karena Anda ini tetap saja manusia. Walaupun guru dosen secara undang-undang itu dituntut seperti malaikat ya, Anda juga tetaplah manusia yang punya kehidupan ya. Sebelum masuk kelas, Anda punya rekan, Anda punya tugas, Anda punya istri, punya anak, punya kehidupan yang mungkin saja lagi ada sedikit masalah, terus Anda ke bawah dalam mengajar, jangan sampai ke bawah gitu ya. Harus profesional, harus berdedikasi, profesional gitu ya. Ketika sudah masuk kelas, jangan dibawa apa yang ada di belakang itu, misal ya, karena kita manusia, siapa tahu lagi ada masalah dalam perjalanan motor, mobil, dosen, gurunya itu mogok, Anda kesusahan, berkeringat, masuk kelas jadi nggak enak, jangan gitu loh, harus lebih profesional, tetap tersenyum gitu ya. Bahkan ini patut diduga ya, teman-teman ini kan sudah remaja ya, usianya berapa nih? Usianya rata-rata berapa? Ah, 21. Rata-rata sudah pernah merasakan jatuh hati ya, jatuh cinta ya. Pernah merasa nggak mencintai seseorang lawan jenis, menyayangi? Pernah ya? Oke, kalau Anda pernah merasa jatuh cinta, mungkin juga sudah berkali-kali merasa sakit hati juga kali ya. Nah, kalau Anda merasa suka sama seseorang nih, kan ada tuh sering kali mahasiswa, ih, saya suka nih sama kakak kelas ini enak banget, baik gitu ya. Pernah ya gitu ya? Wah, ini ada kelas lagi mau ada masuk
adik kelas saya mau mendekati adik kelas ini lah gitu ya. Pura-pura jadi senior yang baik misalnya. Seperti itu tuh, Mas. Gitu ya. Nah, kalau Anda misalnya menyukai gitu ya, menyukai seseorang, terus seseorang yang Anda sukai tiba-tiba ngasih Anda senyuman aja gitu ya, itu kita gitu. Berbunga-bunga gitu. Sampai sore sampai malam dia nggak bisa tidur gitu ya, ngebayangin, ya Allah, ini kakak kelas yang dia sukai dari semester tiba-tiba berpapasan, dia ngasih saya senyuman yang begitu manis, begitu menawan, langsung baper dia, langsung ke bawah gitu. Jadi penting sekali senyuman itu, ya. Senyuman itu penting sekali dalam Anda menyampaikan. Nah, perlu disampaikan juga ya, bahwasanya dalam satu waktu Rasulullah SAW pernah tidak tersenyum dalam berbicara, pernah bermuka masam, berbuka musab, berbuka musam, ya. Dan itu diceritakan dalam surat Abasa. Coba dicek ya dalam surat Abasa itu, Abasa atau Amaya Tasarun. Abasa setahu saya. Coba dikoreksi kalau salah ya. Abasa wa tawara itu di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah yang bermuka masam, tidak tersenyum ketika diajak ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang bertanya kepada Rasulullah. Walaupun ada argumentasinya ya, ada latar belakangnya di mana Rasulullah tidak bermuka masam kepada nenek-nenek ini. Di mana Rasulullah sedang meruangkan energinya, waktunya, berpikir untuk berbicara, untuk memegang pemimpin Quraisy gitu ya. Jadi kaum Quraisy ini supaya dipegang para pemimpinnya, supaya orang-orang Quraisy di bawahnya, anak buahnya tuh ikut ke bawah, ikut Islam gitu ya. Jadi ini ilmu manajemen juga ya, di mana seseorang ini kalau mau mempengaruhi kelompok, mempengaruhi sesuatu, mempengaruhi kelompok, pegang kepalanya, pegang pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah ikut, maka bawahannya anak muridnya, anak buahnya itu akan ikut kelompoknya. Ibaratnya seperti ular, gitu ya. Kalau Anda megang buntutnya, megang buntut ular, digigit nggak? Digigit. Tapi peganglah kepala ular. Kalau Anda pegang kepala ular, maka buntutnya akan ikut. Nah, Rasulullah memang lagi diruangkan kesibukannya untuk berbicara, untuk mempengaruhi, untuk membuat pemimpin Quraisy ini mengerti Islam dan sebagainya gitu. Nah, tiba-tiba nenek-nenek ini bertanya dan Rasulullah tidak memberikan muka yang biasa Rasulullah berikan, yaitu tersenyum, tetapi Rasulullah bermuka masam gitu. Sekali Rasulullah bermuka masam, Allah langsung menegurnya dalam surat Abbas wa Tawala. Jadi Islam saja, agama kita saja sudah mengajarkan kita sudah tersenyum. Jadi menyampaikan materi, menyampaikan penjelasan dengan tersenyum, dengan senang, dengan ada keceriaan, kegembiraan gitu. Jangan mukanya masam, mukanya mesem gitu. Masem ya, bukan mesum ya, mesum beda lagi ya. Bahaya kalau bermuka mesum gitu ya. Bermuka masam, cemberut kayak gitu. Ya, jadi harus disadari ada mahasiswa kerak menjadi seorang guru, dosen, jadilah dosen murid yang bisa tersenyum, yang bisa membawa keceriaan di kelas, ya. Profesional, kalau ada masalah di lingkungan kerjanya jangan itu dia. Oke ya. Jadi mempengaruhi nggak senyuman itu dalam menjelaskan? Jadi kita sudah ada di frekuensi yang sama ya, bahwasanya teman-teman harus meyakini ketika menjadi guru nanti harus tersenyum, harus memberikan keceriaan. Kedua, yang ketiga yang menunjang lainnya adalah ketika Anda berbicara, ya, orang ini, manusia ini, peserta didik ini kan manusia, ya. Manusia ini memiliki psikologi dan manusia ini kebanyakan apalagi zaman sekarang itu adalah manusia adalah makhluk visual, ya.
Manusia makhluk visual bukan? Makhluk visual. Coba saja saya praktekkan misalnya gini. Videonya saya matikan. Ah, oke, sekarang saya bicara bahwasanya seorang guru, seorang dosen ini harus memiliki kemampuan berbicara, kemampuan menjelaskan. Sama nggak? Seperti yang tadi Anda ngelihat visual saya. Sama rasa nggak? Beda. Ya, saya usulkan lagi beda. Kenapa? Karena manusia makhluk visual. Suka nggak suka. Anda melihat saya berbicara, ada visualnya. Apalagi kalau ditambah, bukan hanya saya ya, siapapun guru, dosen, itu harus memiliki kemampuan berbicara itu diimbangi sama gerakan tubuh, gerakan fisik. Ya, Anda berbicara tangannya bergerak gitu ya. Coba unyil, unyil kalau salam nggak gini-gini kan nggak enak gitu kan? Unyil kalau salam gini-gini kan enak, ada visualnya. Coba kita lihat, ini kan yang lagi banyak di acara TV ini kan Upin Ipin gitu ya. Upin Ipin ini minum obat gitu ya. Pagi ada, siang ada, semalam ada gitu, 3 kali ditayangin. Nah, Upin Ipin coba bayangkan kalau Ipin Ipin ngomong ayam goreng gitu, betul betul betul, nggak ada gerakan itu enak. Betul betul betul. Nggak, jadi badannya nggak bergerak, nggak ada mimiknya. Betul betul betul. Nah, betul betul betul. Beda kan? Beda. Jadi gerakan itu mempengaruhi. Beda. Si meme, kenal meme ya, di Upin Ipin ada meme ya. Anak saya sering mengikuti tuh. Saya suka. Gitu ya. Kalau ngomong saya suka doang, tapi tangan tidak bergerak, saya suka gitu. Sama saya suka, kan beda kan? Jadi gerakan itu mempengaruhi. Sekali-kali Anda bicara sebagai guru, jangan di atas bangku saja. Bergerak, menyampari peserta didiknya, mendekati ke kanan, ke kiri, ke toilet. Bukan toilet. Ya ke toilet kalau mau pipis ya, benar juga gitu. Maksudnya jangan hanya diam di tempat. Bahkan tangan juga mempengaruhi. Mempengaruhi loh tangan. Kita tahu para parawan, salah satunya Bung Tomo, parawan yang berasal dari Surabaya. Dia menggerakkan masyarakat Indonesia pada tahun 45, membuat Indonesia semangat buat merdeka. Ketika itu dia memompa semangat dengan menggunakan tangan. Coba bayangkan kalau Bung Tomo, makanya kalau Anda lihat Bung Tomo bicara ada dibikin patung, kita pahlawan dibikin patung itu tangannya gini. Itu lagi memompa semangat, ya kan? Bukan memompa pom bensin ya, bukan memompa angin ya, bukan memompa angin. Itu tangannya lagi bikin semangat. Coba bayangkan, Bung Tomo ya, Bung Tomo nih, ketika dia berbicara bikin semangat, ayo kita serang Belanda, gitu ya. Habis itu yang kedua pakai tangan, ayo semuanya kita serang Belanda, semangat. Sama apa beda? Halo? Beda ya? Beda ya? Beda. Sama orang orang juga yang sekarang menyemangati orang ini, dan ini sebenarnya harus digaris bawahi ya. Allahu Akbar itu buat berzikir gitu ya. Dan Allahu Akbar boleh membuat teman orang-orang di sekitar kita bikin semangat, tapi jangan dimanfaatkan Anda menggunakan Allahu Akbar itu untuk berpolitik. Sebentar ya. Iya, sebentar ya. Jadi begitu ya. Sama orang kadang menyemangatin orang dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan tangannya digepar ke depan ya. Allahu Akbar. Iya kan? Semangat kan? Enggak, enggak. Allahu Akbar. Beda. Gitu. Dengan Allahu Akbar. Ikut Allahu Akbar semua.
Boleh menyemangati dengan Allahu Akbar dengan catatan tujuannya untuk menambah suasana semangat. Jangan seperti para politikus atau seperti beberapa kelompok, saya nggak menyebut namanya gitu ya, menggunakan Allahu Akbar ini untuk berpolitik, menggunakan Allahu Akbar ini untuk menjatuhkan lawan lawan bicaranya, jangan gitu. Allahu Akbar buat kita berzikir gitu ya, buat kita berpikir gitu. Kalau mau buat semangat ya semangat. Semangat ininya bukan untuk berpolitik gitu ya, untuk menjatuhkan lawan politik. Udah, kita nggak ngomongin politik ya. Kita kembali ke dunia akademisi nih, ya. Jadi ngaruh ya gerakan ya. Oke, kita sepakati satu frekuensi, gerakan itu mempengaruhi dalam hal berkomunikasi, dalam hal menunjang kita menjelaskan materi gitu. Selain selain gerakan tadi contoh yang saya berikan gerakan itu kan termasuk intonasi ya. Intonasi juga ngaruh ya. Tadi kan sudah saya kasih contoh. Kalau Anda mengatakan memberikan semangat kepada peserta didik, didik, ayo semuanya semangat. Tapi nadanya lempeng. Ayo semuanya semangat ya. Coba bayangkan. Semangat nggak kalian? Ayo semangat ya. Tapi pakai intonasi semangat semuanya gitu. Oke semuanya siap ya mengerjakan tugas ya. Hari ini siap ya untuk UAS ya. Itu kan beda sama ini. Ya, hari ini siap ya untuk UAS ya. Intonasi itu membuat suasana di kelas itu jadi beda, beda dan beda. Bahkan ketika seorang guru dosen ini contohnya sedang mempraktekkan contoh kelinci, kancil, harimau, maka dia mengikuti intonasinya harimau, mengikuti intonasinya uh, kelinci yang banyak dan sebagainya. Jadi dengan intonasi, ya, jadi intonasi itu mempengaruhi jadi penunjang Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang dosen, Anda sebagai seorang calon guru, calon dosen, calon pendidik harus ketika berbicara ada kemampuan berkomunikasi dengan memiliki berbagai macam intonasi gitu ya. Jadi gitu. Karena manusia tadi di awal dicontohkan ada gerakan adalah manusia makhluk yang makhluk visual, manusia ini juga makhluk pendengar gitu ya. Jadi Anda ini kalau mendengarkan seseorang dengan antusias, seseorang dengan intonasi yang enak didengar, itu dengan enak didengar gimana sih? Dadah dulu dan dadah, dadah. Oh, kakak-kakak, kabar. Iya, iya Pak. Oke, gitu ya. Tadi harus ada informasi gitu ya. Kadang kadang Anda kalau eh, mendengar orang bicara dengan intonasi yang variabelnya itu kadang naik turun, intonasinya yang logat logat aja ya. Logat orang bicara itu kan ngaruh gitu. Ada beda sendiri gitu ya. Coba kalau Anda melihat ini kan Sulawesi gitu ya. Coba kalau Anda main ke apa namanya ke Madura gitu. Orang Madura kan logatnya gitu kan. Terus orang Tegal gitu ya. Logatnya terus dia memainkan intonasi kan jadi berbeda gitu. Jadi ternyata memang intonasi itu mempengaruhi. Oke ya. Selain intonasi, tadi ada gerakan karena manusia makhluk visual dan kita harus bisa bergerak tangannya habis gerakannya, fisiknya jalan gitu ya. Habis itu juga tadi intonasi nada dan juga ada masuk mata. Ya, tatapan mata. Tatapan mata ini mempengaruhi gitu ya. Tunggu sebentar ya.
Saya termasuk orang yang percaya ya, mata itu bisa berbicara. Saya orang yang percaya mata itu bisa berbicara, ya. Bukan berbicara dengan kalimat, ya, tetapi dengan Anda menatap mata seseorang, itu ada hal yang berbeda. Begitu ya, Anda ngobrol ya, Anda diskusi sama teman-teman, atau Anda ngobrol sama teman, Anda ngobrolnya dijawab lah sama teman Anda. Tapi teman Anda sambil ngobrol itu sambil megang HP. Oh iya, besok kita jadi pergi sambil megang HP. Enak nggak? Nggak enak. Emang kue nggak enak gitu? Ya nggak bagus gitu loh. Dan kurang sopan juga gitu. Jadi ketika ini Anda bisa melihat tatap matanya, berbicara gitu ya, lihat wajahnya gitu. Jangan Anda buang wajah gitu. Kecuali Anda punya konsep 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 berpikir atau konsep manhaj tersendiri ya dalam agama Islam ya. Dalam agama Islam kan ada beberapa manhaj, ada beberapa konsep pemikiran melihat lawan jenis itu aurat gitu ya, misalnya melihat mata itu aurat misalnya gitu ya, melihat mata lawan jenis aurat. Ya ya wis lah kalau memang Anda punya pemikiran seperti itu, ketika lawan jenis jangan terlalu dilihat matanya, boleh gitu ya, nggak masalah. Tapi harus diyakini bahwasanya orang kalau berbicara melihat mata, itu mata bisa berbicara gitu ya. Makanya ah, seringkali kita eh, kalau melihat mata seseorang itu beda gitu ya. Maksudnya beda itu kayak dia sedang berbicara gitu loh. Bahkan orang kalau mau hipnotis itu kan tatap mata saya. And, jadi orang mau menghipnotis itu tatap dulu matanya gitu ya. Dibikin. Jadi dimulai dari mata dulu. Makanya ada istilah juga dari mata turun ke mata turun ke hati. Gitu. Itu teman-teman sudah pernah merasakan dari mata turun ke hati kayak tadi misalnya. Anda diriatin aja ya, tiba-tiba Anda lagi ngobrol di salah satu sudut gedung di kampus ya, tiba-tiba diriatin matanya sama lawan jenis yang Anda sukai, diririk matanya, tiba-tiba Anda langsung gitu kan. Saya mengajari Anda melirik-lirik kayak gitu, tetapi ini hanya sebagai contoh gitu ya. Itu membuktikan kalau berbicara itu melihat matanya gitu ya. Dan perlu diketahui sama-sama bahwasanya dalam dunia kepolisian ya, dan kebetulan tanggal 1 kemarin ya, sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 1 itu ya tanggal 1 itu tanggal 1 itu hari Bayangkara ya, hari jadinya kepolisian gitu. Ya, kami ucapkan selamat Hari Bayangkara ya untuk saudara-saudara kerabat yang polisi. Kebetulan saudara saya ada yang polisi juga gitu ya. Semoga polisi lebih baik. Yes. Oke, selain itu di dalam kepolisian bukan hanya polisi di Indonesia ya, semua kepolisian di dunia, FBI sekalipun, ya, CIA gitu ya, dan SWAT dan sebagainya. Ketika dia menginterogasi penjahat atau menginterogasi penduga uh, uh, dugaan kejahatan atau dia menginterogasi uh, terduga terduga teroris atau terduga penjahat gitu ya, maka dalam kepolisian itu dalam berintegrasi apa sih nyebutnya interogasi ya, interogasi penjahat terduga penjahat itu dia ada tekniknya, ada ilmunya dalam hal apa, dalam hal melihat terduga penjahat ini bohong apa jujur dalam menjawab pertanyaan dari polisi gitu. Jadi selain ada alat yang ditemukan di kemudian hari yang lihat nadinya itu ya, dites itu orang jujur apa bohong kan ada ya alatnya ya. Alat mengetes kejujuran ada ke bohong.
Nah, kalau alat itu nggak ada dalam ilmu psikologi juga yang dipakai di kepolisian, yaitu melihat matanya. Nggak perlu menggunakan alat, jadi melihat matanya. Ya, jadi polisi ketika bertanya, dijawab sama eh, terduga penjahat ini, dan jawaban penjahat ini, kalau matanya ya, kalau matanya dia ngelirik ke kanan, ya 80% kemungkinan besar, probability-nya besar kemungkinan dia menjawabnya jujur, ya. Karena di otak sebelah kanan ini ya, dia sedang mengambil memori-memori yang tersita, memori-memori yang terbekas, memori-memori yang ada di masa lalu. Jadi dia sedang menangkap memori-memori tersebut untuk mengingatnya. Dan ketika ketika dia menjawab, besar kemungkinan jawabannya jujur. Gitu ya. Ada lagunya tuh, jujur, jujur padaku gitu ya. Siapa yang jago nyanyi di sini? Silakan kalau ada yang mau nyanyi. Ada yang silakan. Ada yang mau nyanyi apa? Ayo, eh, kalau mau nyanyi dulu di tengah-tengah silakan gitu ya. Ada refreshing gitu ya. Satu lagu boleh. Satu album juga boleh. Gitu. Nah, dan ini bagian dari ice breaking ya. Jadi ada ilmu lagi namanya itu ice breaking teman-teman. Jadi kalau Anda ngajar nanti 2 SKS atau 3 SKS itu kan banyak. Kalau banyak itu kan orang kadang ada tahap jenuh ya, bosan gitu ya, 2 jam bicara, 2 jam pembelajaran di kelas, diskusi kan ada jenuhnya ya, semenarik apapun menggunakan teknologi sekalipun gitu ya, menggunakan pendekatan student center gitu ya, pembelajaran di masyarakat didik yang aktif sekalipun, itu kalau 2 jam setengah manusia ini kan cepat bosan gitu ya. Maka di tengah itu ada yang namanya ice breaking. Ice breaking itu ada sedikit buat mencairkan otak, refreshing, permainan dengan surat, dengan permainan yang lain, dengan komputer dan sebagainya. Dengan bernyanyi juga bisa. Jadi silakan nih kalau mau ngebantu dengan nyanyi, silakan. Ayo siapa dulu yang mau nyanyi? Mungkin pertemuan berikutnya ada yang mau menyumbang lagu ya. Deng, ditunggu tuh. Kan dari teman-teman dikecewakan teman-teman. Oke, lanjut ya. Tadi aku terakhir kalau mata penjahatnya atau mata seseorang itu liriknya ke kanan, maka dia probability-nya sedang berkata apa? Berkata jujur. Ya, jujur itu enak loh dimakan pakai kopi ya. Oh, itu jujur, beda ya. Beda itu kue cucur itu ya. Kopi pagi-pagi minum kopi pakai kue cucur. Wah, nikmat banget dunia gitu ya. Oke, itu kalau liriknya ke kanan. Kalau orang liriknya ke kiri, maka probability kemungkinan besar ya dia sedang ada besar kemungkinan dia sedang menangkap imajinasi-imajinasi gitu ya. Nah, otak kiri ini kan penuh imajinasi, penuh seni gitu ya. Kadang ada hal-hal yang abstrak gitu ya. Karena ada hal-hal yang abstrak di kiri, maka ketika ngelirik kiri, sarafnya ke kiri juga, maka dia sedang mengambil yang abstrak-abstrak. Yang abstrak itu bisa jadi dia berimajinasi. Kalau dia berimajinasi bisa jadi jawabannya tidak jujur. Dia sedang melihat melangkai melangkai kejadian-kejadian yang sesungguhnya nggak terjadi gitu gitu ya. Jadi kalau ngelihat ke kiri itu kemungkinan dia tidak jujur gitu, kemungkinan ya tidak bisa dikatakan 100% gitu. Apalagi kalau ada yang diinterogasi adalah penjahat yang udah ngerti kayak gini. Penjahat yang ulung gitu dia akan melirik ke kanan terus gitu ya. Nanti jangan-jangan teman-teman ada yang mempraktekkan ini ya. Nanti waktu mau melamar kasihnya ke jenjang berikutnya mau lihat nih.
calon istriku atau nanti calon suamiku itu ketika meresponnya itu kanan, ngeliriknya ke kanan apa ke kiri gitu ya. Nanti mungkin ada yang mencoba mempraktekkan, silakan gitu ya. Tapi jangan dipraktekkan sama orang yang juring. Kalau orang yang juring melihatnya ke kanan, ya dia melihatnya ke kanan terus. Mau dia bohong juga melihatnya ke kanan terus gitu ya. Kalau mata juring. Beda lagi gitu. Dipraktekkan bukan ke mata yang juring gitu ya. Kita mendoakan juga buat teman-teman yang matanya juring bisa lebih baik gitu ya. Udah, oke, lanjut ya. Jadi jadi sudah sepakat kita ya dalam menjelaskan itu selain variabel pertama Anda menguasai materi, Anda harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berbicara tidak dibentuk dalam sehari. Di situ ada latihan dan sebagainya, gitu ya. Dan di dalam berkomunikasi itu ada variabel lainnya yang menunjang. Pertama itu adalah mimik wajah, senyuman, tangan, gerakan, karena pendengar itu juga makhluk visual, maka Anda harus melakukan gerakan-gerakan tangan dan sebagainya gitu. Habis itu juga mata Anda menatap, melihat, berbicara itu harus dihargai lawan bicaranya. Itu di mana Anda memiliki kemampuan menjelaskan berkomunikasi. Nah, perlu perlu disadari ya adik-adik mahasiswa, teman-teman, ada orang walaupun tadi saya mengatakan Singapodium itu tidak dibentuk dalam satu malam, ya, dibentuk dengan latihan. Ada orang yang latihannya juga kadang nggak banyak gitu loh, karena memang dia sudah didukung kehidupannya dari kecil ini sama orang tuanya sudah dibawa dia uh, berani bicara di depan umum. Kan orang sifatnya beda-beda gitu ya, ya. Sifatnya beda-beda. Ada orang yang memang dari kecil ini sudah punya keberanian bicara depan umum, sudah cerewet gitu ya. Karena dia cerewet itu jadi ketika bicara juga cerewet, berani juga gitu bicara gitu. Nah, ada juga yang latihannya harus lebih besar gitu. Tapi perlu diingat, walaupun latihannya porsinya lebih besar, Allah melihat bukan hasilnya, Allah melihat prosesnya. Kalau proses Anda latihannya lebih banyak, walaupun nanti hasilnya sama, sama baiknya sama teman Anda yang latihannya nggak terlalu banyak, tapi Allah menilai prosesnya gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kadang ada orang-orang ini memang suasana, lingkungan yang memang sudah dibentuk dia punya keberanian. Gitu ya. Anda kan pasti melihat ada teman-teman di kelas ini 2 orang, 3 orang, 4 orang ini yang kalau ngomong dia lagi gitu ya. Ada nggak di kelas itu? Iya. Saya kan mengalami, saya pernah jadi mahasiswa, ketika jadi dosen juga saya lihat kalau bicara tuh dia lagi istilahnya 4L gitu ya. Apa 4L? Apa 4L? Istilah 4L apa 4L? 4L apa? 4L itu elu lagi gitu ya. Panggung politik kita di Indonesia kan lu lagi gitu ya, wajahnya dia lagi yang jadi politikus gitu. Jadi orang-orang muda ini belum tampil di permukaan gitu, jadi istilahnya lu lagi. Nah, sama coba ditanya orang-orang yang teman-teman ini yang lu lagi bicara di dalam kelas, yang berani bicara, jangan-jangan selain dia mungkin saja ya kita usnujon dia ada latihan, jangan-jangan memang dari awal itu dia memang punya punya cerewet, punya kemampuan berbicara gitu loh. Jadi lingkungannya sudah membentuk dia gitu. Lingkungan mempengaruhi orang gitu ya. Lingkungan mempengaruhi orang. Bahkan dalam hadis juga dikatakan orang dibawa ke orang tua lah yang membawa nanti ke agamanya apa. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi orang gitu. Bahkan dulu ada cerita ya. Nah, ini tentang ada pelawak gitu ya. Pelawak itu kan sama juga dia menyampaikan mendelivery lawakannya, mendelivery candaannya gitu ya. Nah, ada pelawak yang dia lucu, ya. Dia lucu ini karena memang dia lingkungannya lucu gitu loh. Jadi ketika dia berkomedi jadi lucu juga. Sama kalau Anda dalam lingkungan yang dibentuk berani bicara,
Maka ketika Anda jadi dosen, jadi guru, Anda juga akan lebih berani bicara karena lingkungan sudah membentuk. Nah, bahkan ini cerita komedian ini ya, dia itu tinggal di kampung ya. Karena dia tinggal di kampung, warga kampung itu kan sering sekali ya di masyarakat itu kita main hal-hal apa gitu ya. Ada ada lawakan-lawakan, cetusan-cetusan yang bikin ngelucu gitu ya. Kalau di kampung-kampung kan gitu kan. Warganya tuh lucu gitu ya. Beda kalau di perkotaan atau di rumah-rumah mewah gitu ya, yang mungkin saja sama tetangganya nggak kenal, bisa saja sama tetangga itu cuman say hello. Kan sekarang kalau di perkotaan banyak seperti itu gitu ya, yang tinggalnya di apartemen kan ketemu orang cuman say hello, nggak kenal sama tetangganya gitu ya, nggak terlalu kenal gitu ya. Bisa jadi gitu. Tapi kalau di kampung nggak seperti itu, bercanda lawakannya kebentuk akhirnya dia lucu di TV. Ketika dia lucu jadi orang kaya, sudah kaya ya, pelawak ini terus tinggal di tempat apa ini di tempat yang kaya, tinggal di Pondok Indah atau dia tinggal di Pondok Indah. Dan di Pondok Indah ini beda sama lingkungan waktu dia di kampung, di masyarakat yang lucu gitu. Masyarakat kampusnya yang enak. Di Pondok Indah, di tempat rumah orang kaya itu sama tetangganya nggak terlalu saling kenal, nggak seperti di kampung gitu. Jadi lingkungannya dulu tiba-tiba lawakan dia berbeda. Itu dia mulai beraku lagi gitu loh. Kenapa? Karena lingkungan dia itu nggak ngebentuk dia bicara dengan lawakannya itu nggak kebentuk lagi gitu loh. Karena tiba-tiba dia tinggal di Pondok Indah Mall jadi berubah gitu loh. Akhirnya dia pindah lagi ke kampung, ke tempat yang masyarakatnya rame, ada RT, ada RW-nya, eh, ngopi bareng, ada lawakannya antar kampung, akhirnya dia bisa lucu lagi di TV. Jadi lingkungan membentuk gitu. Gitu ya. Jadi perlu disadari Anda ini harus menciptakan juga lingkungan yang baik supaya membentuk Anda lingkungan yang yang bisa Anda menjadi orang yang bisa vokal dalam berbicara. Gitu. Nah, dari sekian variabel ini tetap disampaikan ya semuanya penting. Ada variabel yang penting adalah menguasai materi. Percuma Anda punya kemampuan bicara tapi tong kosong, nggak ada isinya. Jadi harus menguasai dulu materinya baru enak mendeliverykan. Dan percuma juga menguasai materi tetapi menyampaikannya juga dengan baik. Gitu. Percuma tapi kurang efektif gitu ya. Jadi begitu menguasai materi dan punya kemampuan berbicara. Jadi itulah penerapan keterampilan dasar dalam dulu harus mampu punya kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Silakan. Kalau ada silakan. Ya, teman-teman, adik-adik mahasiswa ada yang mau berbicara, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, ada yang mau ditanya nggak? Dari diskusi tadi, silakan kalau ada yang mau ditanya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya nggak apa-apa ya. Mungkin kita sudahi dulu perkuliahan sharing of knowledge kali ini gitu ya. Sudah 1 jam ya kita ya. Satu, 1 jam cuma dapat satu materi. Coba bayangkan kesan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau menjelaskan tentang UAS ya. UAS dikumpulkan itu, ini loh, dikumpulkan UASnya itu tanggal 20 Juli ini ya. Jadi, waktu 3 minggu lagi. Oke, gitu saja. Jadi penjelasannya sudah disampaikan, sudah dirangkum juga tadi. Jadi kita sama-sama sepakat mulai menyadari satu frekuensi di mana adik-adik, teman-teman mahasiswa nanti menjadi guru, calon pendidik, menjadi dosen harus memiliki kemampuan menjelaskan dengan baik dengan adanya kemampuan komunikasi dan ditunjang dengan berbagai macam hal lainnya seperti intonasi, gerakan, karena manusia
makhluk visual gitu ya, dan menatap wajah, menatap mata, dan juga mm, eh, tidak kosong, ada isinya, menguasai materi, itu bagian dari keterampilan dasar mengajar, yaitu bagian yang kedua, kemampuan guru dalam menjelaskan. Oke, sampai di sini saja sharing of knowledge kita. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya, tapi tadi sudah disampaikan sepertinya tidak ada yang ditanya ya, tidak ada ya. Ada yang mau bertanya tidak? Oke, kalau begitu kita sudahi saja perkuliahan pada kali ini. Saya menyampaikan permohonan maaf ya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya, baik sengaja maupun tidak sengaja, tolong dibukakan pintu maaf. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat ya. Bukan hanya untuk UAS, tapi bermanfaat untuk dunia akhirat, bermanfaat untuk karir Anda nanti. Amin. Amin. Dan ada keberkahan di sini. Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Makasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Sehat selalu ya. Sekeluarga corona. Amin. Dadah. Yo yo yo.